Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur serta segenap Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang hadir di sini, para masyayikh, para kiai, para guru, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin. Kami dalam hal ini beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Pergulung Wali Kota Surabaya, Bupati Mojokerto yang saya hormati, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Timur ini, segenap keluarga besar Pergulung dan JKSM yang hadir pada kesempatan baik ini, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat pada hari ini kita dapat berkumpul di kota Surabaya bersilaturahmi dan insya Allah selalu dalam suasana hidupnya. Bu Gubernur, sengaja saya membawa kekuatan penuh. Saya tidak pernah membawa sebanyak ini. Kemana-mana saya berdua, bertiga, atau tidak seperti ini. Bahkan ke Aceh sekalipun menghadapi bencana, saya juga tidak sebanyak ini yang kami bawa. Ini yang deputi yang ketinggalan cuma satu, deputi hubungan luar negeri. Yang saya pikir di sini mungkin tidak perlu hadir lah, saya tinggal di rumah dulu. Jaga aman. Dan khusus hari ini memang saya ajak dan saya menguji kesetiaan para deputi saya. Kenapa? Ini adalah hari pertama libur panjang. Kami ajak ke sini supaya kita berhadapan di Jawa Timur. Dan Jawa Timur buat diri saya bukan tempat yang baru, bukan tempat yang tidak saya kenal. Karena pada saat saya sekolah SMP, saya ada di Malang. Sekolah saya adalah SMP 6 di Jalan Kali Malang. Arema. Tugas saya di Brigade 18 di Jabung, di Malang. Mulai dari Kepala Staf Brigade sampai dengan Komandan Brigade. Kemudian saya tugas lagi keluar dari Jawa Timur, masuk lagi saya ke Jawa Timur menjadi Kepala Staf Divisi sampai jadi Panglima Divisi. Saat itu saya dipanggil Pak Wiranto. Jamari, kamu mau bertugas di mana? Saya katakan, Pak, saya prajurit. Kalaupun ada jabatan tentara di surga, saya tidak akan minta. Dan kalaupun ada jabatan di neraka, Bapak perintahkan, saya berangkat. Karena waktu itu beliau membuat pilihan dua. Kamu di Jawa Timur atau kamu di Jawa Barat? Saya tidak menjawab. Jawaban saya seperti yang tadi. Dan saya ditempatkan di Jawa Barat saat itu. Mungkin beliau sudah tahu ada gejala-gejala tahun 1998 gerakan reformasi besar di negeri ini, supaya saya bisa menjaga ibu kota Jakarta di bagian luarnya. Mungkin itu. Tetapi jelas sangat khusus saya membawa para deputi sampai sini. Dan yang jaga rumah di sana hanya Wamenko saja dengan salah satu deputi. Sampai Wamenko bilang, Pak, dibawa semua, Pak. Ya saya bawa, kita uji deputi kita ini. Itulah kira-kira mengapa kami dengan kekuatan hampir penuh datang ke Jawa Timur. Selain itu juga karena saya didatangi oleh
Pak Kiai, yang selalu Pak Kiai mengutus salah seorang pengurus Perburuh di Jawa Barat untuk ketemu dengan saya. Kok yang dilalah kata orang Jawa, saya sibuk tidak bisa mengatur waktu. Saat itu Pak Kiai malah yang datang ke kantor saya. Pada saat itu beliau menyampaikan ini rencananya Pak, supaya Bapak kalau bisa hadir. Saya berupaya meminggirkan semua acara saya karena saya malu kata dia. Maka salah satu penyebab mengapa saya dengan kekuatan penuh datang kemari itu ajakan Pak Kiai. Saya anggap ini perintah dari Pak Kiai ke saya. Kenapa? Karena saya bintang 4. Pak Kiai bintang 9. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, saya ingin memulai sambutan ini dengan sebuah cerita yang isu. Guru kita, ulama kita, Raisul Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam kontribusinya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu. Sejak kedatangan pasukan Belanda di Surabaya, banyak terjadi ketegangan dan kekerasan di berbagai tempat. Bahkan sempat terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Desas-desus tentang komando pasukan Nika yang ingin menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta yang saat itu dipimpin Dwi Tunggal Soekarno-Hatta meluas di kalangan pejuang. Belanda semakin sewenang-wenang karena merasa telah menang pada Perang Dunia Kedua. Bayangkan, yang memenangkan Perang Dunia Kedua datang ke Surabaya, dan sampai di Surabaya pun kalah dia lagi. Melihat situasi yang sudah sangat kondusif itu, Hadratus Syekh Kiai Haji yang tidak kondusif, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang waktu itu berkedudukan di Surabaya, mengundang konsul-konsul NU seluruh Jawa dan Madura agar hadir di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1945. Pada pertemuan itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruhkan resolusi jihad fisabilillah yang meminta seluruh umat Islam, pria maupun wanita, untuk ikut berjihad mempertahankan tanah air dan bangsanya. Fatwa resolusi jihad pun segera bergema dan menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat dan pesantren. Pada tanggal 22 Oktober 1945, puluhan ribu santri di Jawa Timur mulai mengkonsolidasikan diri untuk turut berpartisipasi dalam perang kemerdekaan. Sejak tanggal 22 Oktober 1945 itu, perang berkecamuk di sana sini di Santero, kota Surabaya, hingga berpuncak pada 10 November 1945, di mana pertempuran besar antara tentara Indonesia dibantu Laskar Rakyat dan sebagian besar adalah para santri dan gerilyawan melawan gabungan pasukan Inggris dan Belanda. Pihak tentara kolonial yang sejak awal meremehkan rakyat kita tidak menyangka bahwa skala perang luas secara masif di Jawa Timur. Dibakar oleh semangat jihad yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tercatat sebanyak hampir 15.000 nyawa pejuang kita gugur. Dan dalam pertempuran Surabaya, dan hampir 20.000 yang luka-luka. Kota Surabaya dan ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi dalam derita dan kesulitan. Atas peristiwa berdarah itu, hari ini tanggal 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Saya yakin di antara ribuan pejuang yang gugur dalam pertempuran Surabaya adalah warga Nanggi, para guru-guru dan santri NU. Al-Fatihah untuk beliau-beliau semua, dan semoga sahih menjemput para guru, ulama,
dan santri-santri yang kita yang telah gugur sebagai syuhada berdirinya Republik Indonesia. Kisah tersebut saya sampaikan untuk menjadi peringatan buat kita semua bahwa kemerdekaan Indonesia salah satunya disumbangkan oleh jerih payah para ulama, guru, dan santri-santri NU. Karenanya marilah kita senantiasa warisi semangat mereka serta mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin menyampaikan di sini betapa seorang pimpinan kita, presiden kita yang tidak pernah semangat dulu, bahkan semakin meningkat. Dan beliau betul-betul memperhatikan persatuan. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa kerjasama yang kuat. Saya ambil satu cerita. Sebetulnya cerita ini rahasia, tapi perlu saya sampaikan betapa kita belajar dari sikap seorang presiden kita. Pada saat rapat kabinet terbatas, duduklah saya di samping kanan beliau, kemudian samping kiri beliau ada Menko lain, kumpul kurang lebih ada 10 menteri waktu itu membahas masalah ekonomi. Beliau pada saat itu sebetulnya menyemangati kita. Jangan pernah kita turun semangat, jangan kita lelah, jangan kita bosan. Kita harus tetap semangat untuk ini. Ini adalah kepentingan bangsa. Sampai beliau contohkan, kalau saya tidak semangat, saya tidak akan duduk di meja ini. Sampai beliau tunjukkan kepada menteri itu. Dan kita tidak boleh patah hati, jatuh hati bangun lagi, jatuh bangun lagi. Contohnya adalah saya, beliau katakan. Saya dulu, ini Menko ini, itu turut menandatangani pemberhentian saya dari tentara. Ya, beliau katakan itu. Tetapi karena saya seperti itulah, maka saya jadi tentara. Kalau dulu tidak dipecat, mungkin saya tidak akan jadi presiden. Begitu besar semangat beliau, dan satu hal yang dipelajari oleh kita adalah beliau tidak melihat siapa-siapa. Orang ini latar belakangnya apa, dia siapa. Tapi yang diperlukan oleh beliau adalah kita menjadi satu. Kita bangun negeri ini, kita berjalan bersama-sama dan pasti tercapai dengan tekad yang kuat. Oleh karenanya, mungkin salah satu juga yang menyebabkan saya membawa satu susunan kekuatan Polkan datang ke sini adalah supaya mempelajari semangat yang seperti ini. Yang pernah ditampilkan oleh masyarakat di Jawa Timur, khususnya Surabaya, pada saat kita menjelang mempertahankan kemerdekaan di tanah Majapahit ini. Oleh karena itu, jangan sempat api yang menyala seperti itu sekarang agak redup. Jangan sampai redup, harus semakin besar agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini dan menyajikan inilah bangsa yang kita bawa dan kita capai. Semoga itu bisa muncul segera dari Jawa Timur muncul. Matahari saja munculnya di timur. Dan matahari itu munculnya di timur. Kemudian baru terang. Apa salahnya kalau kita mulai membangun Pulau Jawa juga mulainya dari timur. Kemudian Indonesia dengan pertama. Ini yang sebetulnya harus kita pahami. Yang namanya hubungan yang kita buat tadi, Ibu Gubernur menyampaikan bagaimana kita punya program pemerintah untuk mencapai menuju ke Indonesia yang kita harapkan dan kita banggakan, yang biasa kita sebut sebagai Indonesia Emas. Bahwa Presiden menentukan beberapa 8 program yang harus segera kita lakukan. Saya akan mencuplik dari satu program adalah masalah peningkatan sumber daya manusia. Kebetulan kita di sini berkumpul juga dengan para guru. Di lembaga pendidikan atau katakanlah dalam satu sistem pendidikan itu ada yang mengatakan 9 komponen, ada yang mengatakan 11 komponen. Tapi di antara sekian itu ada 3 komponennya adalah manusia. Siapa itu? Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Manusia. Artinya kalau pendidikan ini akan bisa bagus, dia akan menciptakan, membawa masyarakat kita yang bagus dan sumber daya manusia kita. Dari pendidikan itu siapa sebetulnya yang sangat menentukan?
saya punya kesimpulan adalah guru. Guru yang hebat akan menciptakan manusia yang hebat. Kalau saya kemarin berbicara di Angkatan Darat, siapapun orang yang berada di lembaga pendidikan Angkatan Darat harus orang yang terbaik agar bisa menurunkan, mengalihkan ilmu kepada siswanya juga dengan baik. Karena menuntut ilmu relatif lebih mudah dibandingkan kita mentransfer ilmu. Oleh sebab itulah dituntut guru-guru yang hebat, orang-orang yang hebat yang punya kemampuan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kalau guru sudah memberikan seperti itu, maka kita akan mencetak manusia yang hebat yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih bagus. Kemudian digabungkan lagi dengan makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat kita, kepada rakyat, kepada anak-anak kita. Sampai hari ini BGM itu sudah memberi makan kurang lebih 61 juta orang setiap hari. Itu kalau penduduk Malaysia itu sekitar 30 lah, hampir 30 juta. Jadi 2 penduduk Malaysia kita beri makan tambahan bisa ini. Dan yang menimbulkan kebanggaan kita adalah itu bisa kita capai dalam waktu yang relatif singkat. Kita memang meniru. Waktu itu kita meniru di Jepang, meniru di Brasil, kita meniru juga di India. Kita susun program kita hasil dari peniruan itu. Di Brasil itu memberikan makan kepada anak sekolah itu 40 juta. Tapi titik 40 juta itu bisa dicapai dalam waktu 11 tahun. Kita bisa mencapai 61 juta tidak kurang, hanya kurang sedikit. Mungkin 1,5 tahun lah. Kita bisa sampai itu. Dan itu sangat mengejutkan. Begitu respons masyarakat mengerti tentang apa itu yang namanya makanan bergizi. Bahwa ada hal-hal kecil yang terjadi di antara itu, ada hal yang harus kita perbaiki. Kita perbaiki. Ada yang kena keracunan lah itu, ada yang lain sebagainya yang tidak betul begitu. Itu bagian dari upaya kerjaan kita yang mustahil juga kita melakukannya bisa sempurna. Jadi kalau tata nilai, katakan kalau kita bisa menilai mungkin sudah di atas 98% kita lewati masalah ini. Yang 2% kita perbaiki sedikit-sedikit. Kita total. Kalau lihat jumlah manusianya, ya kita bisa bandingkan bahwa selama hampir 1,5 tahun ini sudah 4,5 miliar sajian yang diberikan kepada anak-anak kita. 4,5 miliar itu kalau ada yang sedikit tercemar dari itu, ada sekitar, ya itu bukan sesuatu yang menggagalkan, membatalkan dan tidak menganggap itu banyak, tetapi itu kekurangan yang kita punya. Kita berharap ini tetap berjalan terus dan berkembang terus, bahkan Presiden memberikan target sampai dengan akhir tahun ini harus kita bisa mencapai maksimal pada angka 82,9 juta anak dan ibu hamil serta anak-anak balita yang harus kita rawat. Dan itu bisa dicapai karena janjinya dari tim dari BGN ini yang mengatakan, Pak, saya berani bulan Agustus paling lambat target akan saya capai. Ini yang membanggakan kita semua. Intinya sekali lagi bahwa pekerjaan itu pun tidak akan mungkin bisa sukses itu kalau tidak melakukan itu bersama-sama dengan kita. Kebersamaan kita itu didasari dari pemahaman kita yang sangat mendasar. Maka kita bisa melangkah bersama-sama. Kalau kata Mao Zedong dulu mengatakan perjalanan 1.000 miliar di hadapan ke depan sana hanya bisa kita capai apabila ada langkah pertama. Kalau kita tidak pernah berani melangkah, ya tidak akan mungkin kita sampai ke sana. Dari tekad itu maka kita harus paham bahwa tekad yang seperti itu juga tertanam pada diri kita masing-masing. Para guru juga harus paham betul kepada muridnya, tanamkan semangat kebangsaan. Jangan lupa. Saya pun punya cerita. Pada saat ada KTT ASEAN di Malaysia,
yang baru tahun kemarin itu, ada waktu senggang. Waktu senggang itu saya gunakan untuk datang ke kedutaan besar. Kenapa? Ada dua hal yang ingin saya lihat di sana. Yang pertama adalah banyaknya tenaga kerja kita yang bermasalah dengan hukum di Malaysia. Kemudian saya ingin melihat pendidikan sekolah Indonesia di sana yang cukup besar. Pada saat pendidikan itu maka saya masuk ke kelas tingkat SMA. Saya tanyakan kepada anak-anak sekolah tingkat SMA orang Indonesia ini. Saya tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Bingung juga, kenapa kok Menko Polhukam tanya itu? Enggak, saya ingin tahu apa sebetulnya hari apa itu? Ada yang mengatakan saya katakan, yang mengatakan tanggal 28 Oktober Pak. Oh iya betul, itu 28 Oktober saat itu. Pertanyaan saya ulang, 28 Oktober itu hari apa? Ada yang katakan, Pak, hari Selasa. Ya mana? Terus saya lemparkan persoalan, siapa yang bisa menjawab ini saya kasih hadiah. Tanggal 28 Oktober itu hari apa? Diperingati di negeri kita oleh bangsa Indonesia. Tidak ada satupun yang menjawab. Dan tidak ada yang tahu. Terus dalam hati saya, apa dosa saya ya? Sampai saya mendapat respon seperti ini. Akhirnya saya kumpulkan para guru, saya jelaskan. Walaupun anak itu lahir di negeri orang, atau dia besar di negeri orang, jangan lupa bahwa dia adalah orang Indonesia. Dia harus tahu sejarah bangsa ini. Harus tahu. Apalagi misalnya nanti di sini ada di sekolah tanya apa itu 10 November, nggak ada yang bisa jawab. Padahal terjadi di negeri di tanah ini, di kota ini, dia bisa menjawab. Sakit hati kita. Tapi itu salah karena kita yang tidak pernah memberikan pemahaman itu kepada anak-anak kita. Jadi kembali kepada guru, saya katakan bagaimana bangsa ini ke depan sangat ditentukan bagaimana guru sekarang ini. Saya kira para guru siap untuk menjawab ini. Ini tantangan bangsa kepada para guru. Ya, tantangan buat kita semua. Kita jawab tantangan ini agar negeri ini menjadi negeri yang betul-betul negeri yang besar, negeri yang hebat. Kenapa? Saya kira berulang-ulang ya, negeri ini selalu diingatkan oleh siapapun memimpin kita mengatakan negeri kita ini negeri yang kaya. Kita ingat dalam sejarah ada yang namanya VOC. Ada yang tahu VOC? Coba para guru, ada yang tahu VOC? Kaitannya di mana negeri Belanda? Company. Ya. Saya yakin guru takut menjawab, tapi kalau jawab takut salah, saya tahu. VOC itu singkatan dari ini The Old India Company. Itu adalah perusahaan dagang orang Belanda yang ada di Indonesia. Pada masa itu VOC adalah perusahaan yang terkaya di Eropa. Bahkan dia lebih kaya dibandingkan dengan negaranya. Bisnis apa dia di negeri kita? Ada yang tahu? Hanya rempah-rempah. Dia bisa seperti itu. Belum bicara soal tambang di dalam tanah kita, belum bicara soal ikan di laut, belum bicara itu. Dia sudah kaya. Maka pasti kekayaan itu jauh lebih banyak daripada itu. Yang sangat prihatin adalah negeri sekaya ini rakyatnya masih ada yang antri beras. Negeri sekaya ini masih banyak, masih ada orang miskin. Harusnya tidak boleh ada. Kenapa? Adanya kekayaan kita salah masuk, salah diambil orang, digunakan untuk kepentingan kelompok. Oleh sebab itu, mungkin pernah melihat akhir-akhir ini Presiden sudah bertemu dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dan sebagaimana yang kita lihat di televisi, tindakan yang sudah terjadi sekarang, yang korupsi di sana, korupsi di sini, jegat semuanya melakukan itu dan hasil-hasil itu digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Nah,
Siapa pula yang akan menjaga kekayaan kita kalau bukan anak-anak kita kelak? Bagaimana anak-anak kita akan tahu menjaga kekayaan kita kalau dia tidak tahu negeri ini kaya? Saya ambil contoh lagi hal yang lain. Kekayaan ikan kita di laut saja, di laut. Kekayaan ikan tangkap kita potensinya kita dapatkan 35 miliar dolar satu tahun. Itu artinya kurang lebih sekitar 500 triliun lebih ya. 35 miliar dolar. 35 miliar dolar. Apa yang terjadi? Pada tahun 2024 tercatat ada 16.000 kapal asing mencari ikan tanpa izin di negeri ini. 16.000 tenggelamkan. Nah, ini tidak bisa berlanjut. Ya, tidak bisa berlanjut. Kita harus menyiapkan itu. Dan disiapkanlah, mungkin pernah dengar bagaimana Pak Presiden punya konsep untuk memperbaiki kampung-kampung nelayan. Ya, kampung-kampung nelayan yang akan diperbaiki. Apa diperbaikinya? Lingkungannya jelas, kemudian pabrik es harus ada di tempat itu, kemudian solar harus juga ada di tempat itu. Kalau dia agak ke dalam, tidak langsung di pantai, akan diperbaiki, diperdalam sungainya, dikeruk, supaya lalu lintas ini tidak menunggu muara air pasang. Air pasang ini. Dia bisa kapan keluar masuk. Program ini sudah berjalan. Nah, apabila ini sudah seperti itu, ini yang harus kita kerjakan dengan baik, dan rakyat kita, anak didik kita harus tahu. Tidak ada siapapun yang bisa mengajari itu selain orang tua dan gurunya. Oleh sebab itu saya diajak oleh Pak Kiai yang saya hormati ini, diajak kembali berhadapan dengan para guru. Semangat saya berkobar mendengar saya berhadapan dengan guru. Saya bisa seperti ini juga karena guru. Betapa terhormatnya profesi guru ini. Kalau kita lihat di berita-berita bagaimana guru memberikan peringatan kepada muridnya saja diajukan kepada ranah hukum. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita dididik oleh guru, misalnya saya dulu sering dihukum karena saya nakal dulu waktu sekolah, sering dihukum, tidak bisa lah pada orang tua saya. Tapi orang tua saya mendengar bahwa saya tadi di sekolah dihukum. Apa yang terjadi? Mau dipanggil, lebih dihukum lagi oleh orang tua. Kalau di sini tidak, sekarang terjadi begitu, nggak begitu sekarang ini. Jadi mungkin kalau ada yang begitu, bilang aja, Pak, Bu, sekolahkan aja di tempat ibu lah, nggak usah sekolah di sini. Usah sekolah di mana mereka? Kelihatannya para guru pun harus tegar di sini. Tetapi juga, tetapi guru juga ya jangan berbuat ya nggak bagus. Kalau guru itu kan apa, singkatan apa Pak? Guru dan guru. Nah, terus jangan yang bukan tindakan gurunya. Oleh sebab itu memang kita lihat di negeri tertentu, guru adalah profesi terhormat dan mempunyai imbalan dari negara juga sangat istimewa. Itu yang ingin saya sampaikan kepada guru, para guru dan para kiai yang jangan bosan-bosan menyampaikan hal yang seperti ini. Kalau misalnya ada majelis taklim, Pak Kiai memberikan sepatah dua patah kata mengajari masyarakat kita, kalau misalnya ada yang ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, mungkin capek, jangan terus dimarahi, nanti tidak mau lagi datang ke pengajian. Tapi ingat, ini hal yang penting. Ingat yang penting. Jadi di situ kata kita jangan patah hati, jangan patah semangat. Berbuat baiklah kepada banyak orang. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada banyak orang, berbuat baiklah kepada sedikit orang. Kalau juga itu tidak bisa, berbuat baiklah kepada satu orang. Kalau kepada satu orang itu tidak bisa kita berbuat baik, jangan nyakiti orang. Jadi profesi guru ini dan para kiai memang sangat penting, dan ini menjadi kunci penting
dalam pembangunan bangsa ke depan. Membangun bangsa tentunya membangun manusianya, sumber daya manusianya. Ya, kalau misalnya sumber daya manusia kita tidak bisa berpikir lebih maju, tadi Pak Gubernur mengatakan bagaimana pada tingkat global dan lokal yang harus sudah tersambung di dalamnya, udah ada siapa yang bisa nyambungkan itu kalau bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas. Oleh karena itu saya menyampaikan berbagai pihak mengatakan, saya simpulkan bahwa sebetulnya sumber daya manusia kita itu mungkin 3 sajalah syaratnya. Dia cerdas, dia semangat, dan dia berkarakter. Tidak punya karakter, 1-2 hilang. Jadi membangun karakter itulah yang harus juga kita bantu di lingkungan kita. Guru punya tanggung jawab untuk membangun itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa profesi seorang guru adalah profesi yang sangat kuat, sangat penting dan sangat berguna pada pembangunan bangsa ini. Harapan yang besar begitu oleh bangsa ini kepada para guru supaya ditanggapi dengan bersungguh-sungguh kita untuk itu. Pemerintah sudah banyak melakukan untuk pengembangan seperti itu. Bahkan kita pada saat itu menghitung berapa sih sebetulnya kalau kita berobat ke luar negeri, semuanya ke luar negeri. Tadi kalau Pak Gubernur mengatakan yang terbesar itu ada di Jawa Timur ini, di Surabaya dan di Malang, RSUD itu, begitu. Jadi kalau ada begitu kan suatu hal yang sangat baik, berobatlah kita di sini. Karena berobat keluar itu orang Indonesia dalam 1 tahun pada 2024 kemarin itu saya hitung ada 11 miliar dolar orang Indonesia keluar. Tapi itu pun ada timbal baliknya kepada kesiapan kita, kesiapan orang yang melayani di rumah sakit, kesiapan dokter, harga obat juga murah, mudah didapat. Itu juga konsekuensi kalau kita ingin mengurangi masyarakat kita untuk berobat ke luar negeri. Bahkan tahun itu untuk umroh dan haji pun itu sekitar 12 miliar dolar 1 tahun. Itu artinya kita ini orang miskin, tapi nyumbang orang kaya, asalnya begitu. Apa yang dilakukan oleh presiden kita harus punya. Waktu itu disebut Indonesian Village, sekarang jadi Indonesian Village. Jadi kita konsepkan seperti itu. Persoalannya adalah mencari lahan di sana seperti apa. Karena di sana ada ketentuan, Saudi Arabia tidak boleh orang asing mempunyai tanah di lahan di Saudi Arabia. Tetapi apa yang terjadi dengan kemampuan lobinya presiden sampai MBS memerintahkan rubah undang-undang itu supaya orang Indonesia bisa punya tanah di sana. Betapa besar perhatian dunia internasional kepada kita. Maka sekarang sudah dibangun, kita sudah punya 2 hotel, punya menara dan kampung-kampung yang lain, dan jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram. Sekitar yang terjauh sekitar 2 kilo saja. Coba jemaah haji kita kan ada yang 6 kilo tinggal jauh dari Masjidil Haram. Ada bahkan yang hanya 500 meter yang sekarang ini dibuat dan sedang pembangunan itu. Disitulah kesungguhan pemerintah ingin mensejahterakan rakyat. Disitulah kuat tekad untuk kita membangun bangsa ini. Dan itu menjadi tidak ada apa-apanya apabila kita tidak merespons keinginan pemerintah seperti itu. Kesempatan ini saya gunakan untuk memantik semangat kita untuk berbesar, semangat kita untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Tidak ada batas apabila kita mengabdi pada bangsa. Saya pada saat saya ditelepon oleh Pak Prabowo untuk dikatakan akan dilantik menjadi anggota kabinet. Pak Jalani, besok bisa ke Jakarta, besok Anda saya naikkan pangkat menjadi bintang 4. Setelah itu akan saya lantik sebagai Menteri Koordinator Polri. Saya tidak bisa menjawab, saya diam, karena kalimat sebelumnya katakan begini, untuk kali ini Pak Jamari jangan menolak. Dalam hati saya, kapan saya menolaknya ya? Untuk kali ini jangan menolak. Akhirnya saya berangkat, selesai. Pers begitu menggebu mencari saya. Apa alasan sampai Bapak
yang berumur 76 tahun saya jadi Menko Polhukam. Saya adalah menteri tertua selama negeri ini ada, diangkat pertama menjadi anggota kabinet. Saya ditanya oleh wartawan, Pak, bagaimana kok nggak ada seperti orang nggak ada orang lain? Apa alasannya Pak Prabowo mengangkat Bapak menjadi Menko Polhukam? Pertanyaan itu kalau salah tujukan kepada saya, kau tanya sama Presiden. Saya sampaikan kepada wartawan, tanyakan kepada Presiden. Nah, di situ saya mengatakan, saya sambil mengajari anak-anak wartawan ini yang masih muda itu. Lepas dari persoalan mengapa saya diangkat, saya ingin mengatakan kepada Anda, mengabdi kepada bangsa tidak ada batasan usia. Saya dari awal mengatakan bahwa sisa usia saya sudah saya wakafkan untuk kepentingan bangsa ini. Jadi pertanyaan apa lagi yang Anda sampaikan kepada saya? Dia sudah kehilangan pertanyaan. Tidak. Akhirnya berhenti. Nah, saya juga ingin memberikan gambaran seperti itulah kita harusnya bersemangat membangun bangsa. Jangan kita dipecah-pecah kelompok ini, kelompok ini. Tidak ada bangsa yang bisa tumbuh kalau bisa dipecah-pecah begitu. Kita bangsa, kita merdeka, kita bisa mengusir penjajah dari Surabaya pun kita hidup bersama-sama. Saya ingin katakan, saya ingin ingatkan sejarah itu. Panglima tentara Indonesia yang pertama itu adalah seorang ustaz. Pada saat itu untuk memilih panglima itu dipilih, bukan diangkat oleh presiden, dipilih oleh panglima. Ada dua calon. Satu calon adalah seorang perwira profesional. Satu calon adalah seorang guru ngaji. Pilihan kemana? Pilihan para panglima meminta supaya Pak Sudirman menjadi panglima TNI. Itu artinya kita sama sejak dulu, jauh. Kita ingin bangun negeri ini bersama-sama. Bukan berarti bahwa kita tidak memilih yang profesional, tidak. Kenapa? Intinya yang pertama tadi, tekad, karakter, dan kita saling tahu, saling paham. Di sini harus kita lihat. Dari dulu sampai sekarang saja. Kalau ada satuan yang akan melaksanakan tugas keluar, tugas katakanlah mungkin di perbatasan atau pertempuran di daerah lain, pasti komandan batalan dan stafnya datang kepada para kiai. Betul? Mohon izin, tolong doakan Pak Kiai. Saya dan prajurit saya akan melaksanakan tugas. Tolong doakan kami untuk selamat melaksanakan tugas dan berhasil. Sampai sekarang, itu artinya kita sama-sama. Jadi kalau kembali lagi kepada cerita Pak Kiai tadi, begitu Pak Kiai datang ke tempat saya, oh saya bilang siap Pak Kiai, saya datang. Saya lapor pada presiden, oh ya, titip salam saya buat Pak Kiai, kepada Pak Kiai Asep. Jadi iman kita tidak terpisah dan tidak akan terpisah serta tidak mau kita dipisah-pisah. Dan kalau misalnya kita ada kelompok A, kelompok B, kelompok C sudah tinggalkan itu. Mungkin juga ada kelompok A ini menyakiti hati saya, kelompok B pernah menyakiti hati saya. Ya sudah, sekarang ini ayo kita sama-sama. Seperti layaknya bagaimana Pak Prabowo memerintahkan saya untuk tidak masuk dalam kabinet. Mungkin siapa yang tidak sakit pada saat belum jadi sedang membunuh tinggi jabatannya, karirnya di tentara, beliau harus terpaksa dihentikan karena keputusan politik. Saya adalah salah satu penanda tangannya. Harusnya kan dia marah, ini ada tangan gua nih, nggak usah. Beliau tidak seperti itu. Saya sudah mengatakan, ayo kita sama-sama, kita sama-sama kita bangun ini. Nah inilah mungkin yang saya ingatkan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai mengundang saya kemari, dan maafkan saya kalau ada kata-kata yang tidak baik dan kalimat-kalimat saya ini. Tapi intinya dari hati saya ingin supaya ini ditangkap oleh para guru, para kiai yang memberikan pengajaran kepada masyarakat kita, kepada umat kita, bahwa negeri ini membutuhkan kehadiran kita semua. Tidak bisa hanya satu kelompok saja, kita semua jalan. Mari kita bergandengan tangan
menuju Indonesia yang diharapkan oleh bangsa ini, menuju Indonesia yang sesuai yang ditentukan, ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada kita. Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas di sini, tapi kalau toh ada yang kurang pas, itu hanya karena saya terlalu semangat mungkin. Tapi tidak ada yang apapun. Tidak ada yang apapun. Makanya saya mengatakan, ayo kita sama-sama. Jangan kita terpisah-pisah. Jangan di polisi lain, tentara lain. Itu artinya mereka tuh beberapa waktu yang lalu begini-begini terus. Sekarang sudah tidak rukun. Itu berselang. Artinya kita rangkul semuanya, ayo jalan. Untuk apa begitu? Kita bergabung bersama-sama, kita bangun. Karena bagaimanapun tentara, polisi, dan umat adalah tonggak kuat untuk membawa bangsa ini ke depan. Kalau itu tidak bisa sama-sama, bagaimana mungkin kita bisa ke sana? Sekali lagi saya katakan itu penting, dan mari kita bersama-sama berjuang. Jangan ada pernah lelah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.